Hari ini saya akan menyampaikan bahwa hari ini Rabu 22 Februari 2023 jamnya setelah ini akan dilaksanakan sidang KKEP, Komisi Kode Etik Profesi atas nama terduga Baradae. Ya. Sidang ini juga dihadiri oleh anggota Kompolnas Pak Beni Mamoto dan Ibu Pungki. Divisi Profesi dan Pengamanan atau Divpropam Polri telah melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae dengan menghadirkan 8 orang saksi. Total ada 8 saksi yang akan memberikan keterangan pada sidang etik Richard Eliezer. Namun, 5 diantaranya tidak bisa hadir, yaitu Ferdi Sambo, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Ibtu Januar Arifin, dan Kombes MBP. Dan saksi yang hadir ialah AKPDC, Ibda AM, dan Ibda S. Saksi yang tidak hadir akan memberikan keterangan secara tertulis, dan saksi yang hadir akan menyampaikan keterangannya secara langsung. Eliezer ini dulu yang pertama kali dituduh oleh jaksa kan 12 tahun itu kan seakan-akan sangat fatal ini. Tapi ternyata hakim memutuskan berbeda ya, dengan hukuman hanya 1 tahun 6 bulan. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang kode etik gitu, seorang anggota polisi yang bisa dikenakan PTDH itu, kalau kita pakai Perpol yang lama tahun 2014 nomor 11 itu bunyinya apabila seorang anggota polisi yang melanggar hukumannya 3 tahun ke atas tapi sudah inkrah, itu PTDH bisa dijatuhkan kesedia. Nah sekarang Perpol yang baru ini kemarin merubah itu apabila seorang yang di PTDH itu bisa mengundurkan diri apabila tidak diancam hukuman 5 tahun ke atas. Jadi dilihat dari hukumannya Eliezer ini kan cuma 1 tahun 6 bulan. Jadi dia termasuk pelanggaran pidana, tetapi di bawah ancamannya 3 tahun, sehingga dan itu sudah inkrah ya, sehingga dia paling pol hukumannya lebih rendah daripada PTDH. Merujuk pada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003, di situ tertulis bahwa pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan bila anggota Polri dipidana penjara tanpa batasan waktu. Artinya mungkin saja kan dia di PTDH kalau merujuk dengan peraturan pemerintah tersebut. Ya. Nah sekarang kita pakai logika ya Mbak ya, peraturan kan bunyinya kan kayak gitu ya. Pokoknya polisi yang melanggar pidana itu kalau polisi dial ya itu pasti akan di PTDH ya. Nah sekarang anggota polisi ya lagi naik mobil terus membawa anaknya kecelakaan, kan anaknya meninggal atau luka berat, kan dia kena hukuman pidana. Masa dia langsung dibentikan hanya gara-gara dia celaka kayak gitu, kan nggak masuk akal. Jadi makanya peraturan pemerintah itu kemudian dijabarkan di dalam begini. Peraturan pemerintah kan menghentikan polisi PTDH. Kalau PTDH itu kan pasti pakai komisi etik kan gitu. Makanya itu dijabarkan di dalam aturan kode etik polisi. Pidana mana yang kira-kira anggota itu menjadi PTDH kayak gitu. Nah kalau tanpa batasan dihukum pidana, hukuman pidana kan ada yang hukumannya 3 bulan. Nah kalau semua orang yang kena gitu langsung dicopot, itu kan nggak masuk akal gitu. Jadi gitu. Meskipun Richard Eliezer juga sebagai pelaku penembakan terhadap almarhum Brigadir J, namun Eliezer memiliki peran penting dalam membongkar kasus yang justru mendukung para penegak hukum. Berdasarkan fakta persidangan, membuktikan bahwa Richard Eliezer melakukan penembakan karena dalam kondisi terpaksa dan tak kuasa menolak perintah Ferdi Sambo. Ketidakmampuan Eliezer dalam menolak perintah Sambo diakui oleh para ahli dan mantan pejabat polisi bahwa memang ada relasi kuasa yang cukup kuat hingga menekan Eliezer untuk berani menembak Brigadir J. Kompolnas menyarankan Eliezer kembali ke tempat di mana ia meniti karir untuk menjadi anggota polisi. Tempat di mana Eliezer memulai karirnya adalah di Brimob. Kompolnas yakin, Brimob tempat yang aman dari ancaman geng Sambo karena solidaritasnya yang tinggi.
Mbak Pungki, ini kan LPSK bahkan kemudian menawarkan posisi untuk bertugas kalau diizinkan oleh Kapolri bertugas di LPSK. Alasannya salah satunya adalah supaya lebih mudah melindungi Eliezer. Menurut Anda apa pertimbangan LPSK sampai ada kalimat seperti itu, Mbak Pungki? Mungkin kekhawatiran karena yang dihadapi oleh Eliezer sebagai justice kolaborator itu adalah jenderalnya ya, dan juga mungkin ada jaringan-jaringan Verdi Sambo, itu yang dikhawatirkan. Tapi saya rasa tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut jika seandainya Eliezer dikembalikan ke Brimob. Kalau di satker-satker yang lain mungkin dia merasa nggak enak juga gitu ya, itu bukan tanda petik tempat kelahirannya, bukan tempat dia dibesarkan. Nah, dia dibesarkan kan di Brimob. Brimob solidaritas sangat tinggi, Mbak. Jadi l'esprit de corps-nya itu yang sangat tinggi. Jadi saya percaya sejak awal juga ketika kasus ini terkuak juga Brimob yang memberikan perlindungan kepada Eliezer sehingga dia aman. Alasan Eliezer dapat kembali diterima di Polri, tak hanya serta-merta karena mendapat hukuman ringan di bawah 3 tahun. Namun, karena jasa Eliezer begitu besar dalam keadilan hukum di Indonesia. Apa yang dilakukan Eliezer juga sama sekali bukan berdasarkan niatnya, tetapi karena tekanan yang selama ini telah menjadi kultur buruk dalam kepolisian. Sehingga, faktor penting lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah apakah perilaku dan kepribadian Eliezer masih layak menjadi seorang polisi. Ya, saya pikir sangat tepat ya kalau dulu yang udah kelihatan serius banget itu terlibat dalam kasus itu langsung cepat di sidang etik dan kemudian putus dengan keras itu ya. Itu untuk menunjukkan Polri bahwa polisi tidak main-main dalam menindak anggota yang melanggar, tidak menutupi gitu. Nah, tapi kalau untuk Eliezer waktu itu, ini sampai sekarang saya juga tidak tahu entah dulu bagaimana kok kemudian waktu itu kan dia kan beritanya kan dia kan tembak-menembak gitu ya. Tapi waktu itu kan masih skenario Pak Sambo bahwa dia itu menembak karena ditembak duluan oleh Yosua, sehingga saat itu mungkin dia diduga tidak terlibat di dalam skenario 340 atau 338, karena waktu itu pertama kali yang terjadi itu ramenya adalah percobaan perkosaan, kemudian nggak jadi, kemudian terjadi tembak menembak, sehingga waktu itu Eliezer walaupun dia sebagai penembak tetapi dianggap tidak sebagai suatu pelaku yang utama itu, sehingga waktu itu tidak ditentukan langsung di dalam kode etik gitu. Sedangkan yang lain yang sudah nyata banget gitu ya, Pak Sambo ya kena langsung, kemudian yang lain-lain itu seperti Pak Hendra itu karena obstruksi itu langsung di PTDH termasuk Baikuni dan sebagainya. Nah, kalau Eliezer itu untung saja kalau waktu itu tidak di etik, di kode etik. Bahwa apa yang terjadi sesungguhnya, apakah dia itu sebagai insan polisi ada niat berbuat jelek